Assalamualaikum bro. Di video ini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sebelum itu, bila Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke bro, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P, kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB, penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF, dan tekanan osmotik yang dilambangkan dengan V. Materi utama yang akan saya bahas kali ini yaitu penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatif elektrolit maksudnya yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak. Sekarang, untuk mengerjakan soal tentang penurunan titik beku pada sifat koligatif larutan, kita harus tahu cara untuk membedakan mana yang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, penghitungannya akan selalu dikalikan pada faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan N dikurang 1 dikali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi, I adalah faktor Van Hoff, dan N adalah jumlah koefisien. Untuk rumusnya yaitu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Untuk larutan non-elektrolit, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF kali M atau delta TF sama dengan KF dikali G per MR dikali 1000 per P atau delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF larutan, di mana delta TF merupakan penurunan titik beku dalam satuan derajat Celcius. KF adalah tetapan perubahan titik beku dalam satuan derajat Celcius. M adalah molalitas larutan dalam mol per kilogram. MR adalah massa molekul relatif. Dan P adalah jumlah massa zat dalam kilogram. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui penurunan titik beku air, KF air, sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol. Hitunglah titik beku larutan. Oke bro, langsung saja kita jawab. Di sini saya sudah menjabarkan apa yang diketahui dari soal tadi, yaitu G sama dengan 8 gram, P sama dengan 200 gram, KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, MR sama dengan 40 gram per mol. Yang ditanyakan adalah titik beku larutan atau TF. Pertama, untuk mencari TF kita harus mencari lebih dahulu delta TF-nya. Delta TF sama dengan KF dikali M sama dengan KF dikali G per MR dikali 1000 per P sama dengan 1,86 dikali 8 per 40 dikali 1000 per 200 sama dengan 1,86 dikali 8 bagi 40 itu 0,2.
1000 dibagi 200 sama dengan 5. 1,86 dikali dengan 0,2 itu sama dengan 0,372 dikali dengan 5 sama dengan 0,372 dikali 5 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Jadi delta TF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius. Tadi kita sudah mendapatkan delta TF-nya, sekarang kita cari TF-nya yang ditanyakan pada soal tadi. Sama dengan, kenapa di sini kita cari TF tidak berhenti di delta TF? Karena kita mencari titik beku larutan, bukan penurunan. Kalau ada kata penurunan, berarti itu yang kita harus cari adalah delta TF-nya saja. Karena tidak ada kata penurunan, berarti kita hanya mencari TF-nya atau titik beku larutan. TF sama dengan titik beku pelarut murni ini, saya tidak tahu namanya ya. Bila ada yang tahu mohon masukannya. Mohon maaf di sini bila saya tidak tahu apa ini. Dikalikan dengan delta TF sama dengan titik beku pelarut murni itu 0. Tapi ini juga sesuai dengan soal apabila soal menyebutkan titik beku pelarut murninya. Tapi karena soal tadi tidak menyebutkannya, berarti sama dengan 0 dikurang 1,86 derajat Celcius sama dengan 0 kurang 1,86 derajat Celcius itu sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Inilah dia TF-nya.